merupakan dua jenis unggas yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Meskipun sama-sama termasuk unggas, kedua ternak ini memiliki kebutuhan nutrisi dan sistem pencernaan yang berbeda, sehingga memerlukan jenis pakan yang berbeda pula. Menurut penelitian Hartati dan Nugroho tahun 2014 tentang kebutuhan nutrisi ayam kampung dan angsa, terdapat perbedaan mendasar antara kedua spesies tersebut. Ayam kampung sebagai unggas omnivora membutuhkan protein dan energi yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan tubuhnya yang relatif cepat. Sedangkan angsa sebagai unggas herbivora lebih mampu memanfaatkan hijauan karena memiliki saluran pencernaan yang lebih efisien dalam mencerna serat. Oleh karena itu, formulasi ransum ayam kampung dan angsa tidak dapat disamakan. Pada pemeliharaan ayam kampung, pakan yang digunakan adalah campuran dedak padi dan pakan pabrikan atau pur. Dedak padi berfungsi sebagai sumber energi dan mengandung protein sekitar 10 hingga 14%, serta mengandung vitamin B kompleks dan beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh. Sementara itu, pur merupakan pakan yang telah diformulasikan secara lengkap, sehingga mengandung protein, energi, vitamin, mineral, dan asam amino esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ayam. Campuran kedua bahan tersebut banyak digunakan oleh peternak karena lebih ekonomis dibandingkan penggunaan pur secara penuh, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan nutrisi ayam kampung. Berdasarkan penelitian Hartati dan Nugroho tahun 2014, ayam kampung pada fase starter atau umur 0 hingga 8 minggu membutuhkan protein kasar sebesar 18-21%, dengan energi metabolis sekitar 2.800 hingga 3.150 kilokalori per kilogram pakan. Sementara pada fase grower atau umur 9 hingga 20 minggu, kebutuhan protein turun menjadi 16-18% dengan kebutuhan energi yang tetap tinggi. Selain itu, ayam kampung hanya membutuhkan serat kasar sekitar 4-6% karena kemampuannya dalam mencerna serat relatif rendah dibandingkan angsa. Kebutuhan protein yang tinggi ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan jaringan tubuh, pembentukan otot, dan meningkatkan produktivitas ternak. Dalam praktik pemeliharaan, ayam kampung dewasa membutuhkan ransum sekitar 80 hingga 120 gram per ekor per hari. Sedangkan pada fase starter dan grower, jumlah pakan yang diberikan lebih sedikit dan disesuaikan dengan umur ternak. Selain pakan yang berkualitas, ketersediaan air minum yang bersih dan cukup juga sangat penting untuk mendukung proses metabolisme dan pertumbuhan ayam kampung. Berbeda dengan ayam kampung, angsa pada materi ini diberikan pakan berupa campuran dedak padi, kangkung, dan jagung giling. Dedak padi berfungsi sebagai sumber energi tambahan. Kangkung berfungsi sebagai sumber hijauan yang kaya vitamin, mineral, dan serat. Sedangkan jagung giling berfungsi sebagai sumber energi utama karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Kombinasi ketiga bahan tersebut sangat cocok untuk angsa karena sesuai dengan sifat alaminya sebagai unggas pemakan hijauan atau herbivora. Menurut penelitian Hartati dan Nugroho tahun 2014, angsa membutuhkan protein yang lebih rendah dibandingkan ayam kampung. Pada fase starter, angsa membutuhkan protein kasar sekitar 15 hingga 17%. Sedangkan pada fase grower hanya membutuhkan sekitar 13 hingga 15%. Kebutuhan energi metabolis angsa juga lebih rendah, yaitu sekitar 2.500 hingga 2.900 kilokalori per kilogram pakan. Namun yang menarik adalah kebutuhan serat kasar angsa jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 8 hingga 12%. Hal ini disebabkan karena angsa memiliki organ pencernaan berupa cecum yang lebih besar dan lebih berkembang, sehingga mampu mencerna hijauan dan serat dengan lebih baik dibandingkan ayam kampung. Kebutuhan ransum angsa juga lebih besar dibandingkan ayam kampung karena ukuran tubuhnya yang lebih besar. Angsa dewasa dapat mengonsumsi pakan sekitar 300 hingga 500 gram per ekor per hari. Selain itu, penelitian Hartati dan Nugroho menjelaskan bahwa hijauan sebaiknya menjadi komponen utama ransum angsa, dengan proporsi sekitar 60 hingga 70% dari total pakan yang diberikan setiap hari. Oleh karena itu, hijauan seperti kangkung, rumput, atau tanaman hijauan lainnya sangat penting dalam pemeliharaan angsa. Untuk memperjelas perbedaan kebutuhan nutrisi antara ayam kampung dan angsa, dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa ayam kampung membutuhkan protein dan energi yang lebih tinggi, sedangkan angsa membutuhkan serat yang lebih tinggi,
serta proporsi hijauan yang lebih besar dalam ransumnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua jenis unggas memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda sesuai dengan sifat biologis dan sistem pencernaannya masing-masing. Lalu, bagaimana jika pakan kedua unggas tersebut ditukar? Jika pakan angsa yang terdiri dari dedak padi, kangkung, dan jagung giling diberikan kepada ayam kampung, maka ayam masih dapat mengonsumsi pakan tersebut, tetapi dalam jangka panjang akan mengalami kekurangan protein. Akibatnya, pertumbuhan ayam menjadi lebih lambat, bobot badan sulit meningkat, kualitas bulu menurun, dan produksi telur dapat berkurang. Selain itu, kandungan serat yang tinggi dari kangkung dapat mengganggu proses pencernaan ayam, karena kemampuan ayam dalam mencerna serat cukup terbatas. Sebaliknya, jika pakan ayam kampung yang terdiri dari pur dan dedak diberikan kepada angsa, maka angsa masih dapat tumbuh dengan baik. Bahkan pertumbuhan bobot badannya bisa lebih cepat karena kandungan protein dan energi yang lebih tinggi. Namun demikian, kebutuhan hijauan angsa menjadi tidak terpenuhi, sehingga fungsi pencernaannya tidak bekerja secara optimal. Selain itu, penggunaan pur dalam jumlah besar juga dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi menyebabkan penumpukan lemak apabila diberikan secara berlebihan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayam kampung dan angsa memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Ayam kampung membutuhkan protein dan energi yang lebih tinggi dengan kandungan serat yang rendah, sedangkan angsa membutuhkan hijauan dan serat yang lebih tinggi dengan kebutuhan protein yang lebih rendah. Oleh karena itu, formulasi pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ternak agar pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitasnya dapat berlangsung secara optimal. Penelitian Hartati dan Nugroho tahun 2014 memberikan gambaran yang jelas bahwa keberhasilan usaha peternakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pakan yang diberikan, tetapi juga oleh kesesuaian kandungan nutrisi pakan dengan kebutuhan biologis setiap jenis ternak.